Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Sari dengan nomor 130. Sebelumnya, di sini saya dari Moga Kance. Sebelumnya juga, Kak, saya nggak tiduran ya, saya beneran duduk. Cuman ini posisinya saya nyender aja, jadi kelihatannya kayak duduk. Dan laptop saya taruh bawah. Dan ini saya di jam 8.16 pagi ya, Kak, tanggal 10. Ini saya record beneran, bukan video abal-abal. Oke? Sebelumnya mohon maaf juga kalau misalnya nanti di pertengahan video saya ada batuk-batuk atau suara saya serak karena saya lagi sakit ya, Kak. Oke, mari kita lanjut ke olah datanya. Oke, baik. Jadi yang pertama kita pakai ini sebenarnya datanya udah saya coba bisa. Ini saya pakai dari tabel yang kemarin di ajarin. Saya cuma nambah-nambahin aja. Sini udah saya ubah juga jadi produksi. Yang atas itu untuk produksi, yang bawah untuk upaya atau trip. Terus ini tambahin jumlah. Nah, langkah yang pertama itu kita ngejumlahin semua alat tangkapnya dulu. Rumusnya sama dengan sum kurung buka kita enter. Langsung kita drag aja ke samping. Sama kayak yang produksi. Zoom, kurung buka, ini kita drag ke bawah, enter, terus habis itu baru kita drag ke samping. Nah, habis itu kita ngetotalin yang produksi itu tiap tahun. Caranya masih sama, ini juga untuk semua alat tangkap. Terus ini kita drag aja ke bawah. Nah, untuk selanjutnya untuk mencari nilai produksi atau trip itu caranya dengan membagi dari masing-masing jumlah dari produksi bagi ton. Misal jumlah buka cincin itu kita sama dengan jumlah buka cincin dibagi dengan jumlah buka cincin yang ada di trip. Ini kita lakuin satu-satu ya teman-teman karena nggak bisa instan. Ini dibagi masing-masing. Mohon maaf juga ya Kak kalau misalnya ini videonya lama, karena dari saya sendiri juga masih ngeliat-ngeliat. Oke, lanjut. Oke, jadi ternyata saya salah. Jadi caranya untuk menentukan nilai SPI itu sama dengan buka cincin dibagi dengan nilai bagian tancap, yang dimana nilai bagian tancap ini nilai tertinggi dari alat tangkapnya. Terus nanti di bagian tancap ini pasti nilai SPI bakal satu karena nilai tinggi SPI itu sama dengan 1. Ini salah. Ini dibagi dengan ini. Terus jangan lupa di D-nya ini dikasih dolar. Terus kita drag aja. Nah, udah drag kan ini dapat angka 1. Nah, selanjutnya kita apa ini dulu disalin dulu ini. Lanjut kita masuk ke total effort. Nah, ini sama Kak, saya pakai
template yang ada di kemarin dikasih tahu pas lagi di kelas. Itu ini kita saya zoom dikit. Ini di ctrl V tapi kita pakai yang value biar bisa masuk. Oke, lanjut di sini nilai FPI-nya itu di ctrl, terus ini kita pakai yang value biar bisa turun. Nah, untuk ngisi yang trip effort ini kita ngisi yang trip dulu dengan nilai yang ada di sini. Buka cincin, salah. Iya. Ini di ctrl kontrol, habis itu kontrol copy. Di sini kita klik kanan, pencet yang transpose. Habis itu masih lakuin dengan tahun yang sama. Ini mohon maaf ya Kak, data ininya apa sih namanya, tahunnya tuh masih sama karena belum saya ganti, maaf ya Kak. Ini nanti sebentar lagi saya ganti Kak. Nah ini udah ya Kak, udah saya ganti. Selanjutnya ini masih kita kontrol, kita pindahin dulu. Ini kalau misalnya videonya rada lama saya minta maaf ya Kak. Ini lupa di transpose. Oke. Selanjutnya untuk mencari nilai effort itu kita menggunakan sama dengan nilai FPI dikali dengan nilai trip. Salah. Dikali dengan nilai, bentar ya Kak, ini sebenarnya salah. Nilai untuk mencari nilai effort FPI dikali dengan nilai trip. Di enter aja. Terus ini di drag aja ke bawah, sama lakuin kayak yang tadi. Oh ya Kak, ini tuh punya saya dibuletin ya angkanya ya Kak, jadi mungkin agak beda mungkin nanti hasil ujungnya, tapi nggak tahu ya Kak, saya belum nyoba trial dan error sampai ujung sih. Dan saya minta maaf kalau misalnya suara saya mendem ya Kak, karena ini posisinya saya taruh bawah. Sorry Kak ngomong. Oke, sudah. Oke, lanjut buat ini kan di total effort ini masih ada kosongkan, ini kita isi dulu dengan sum burung buka, ini kita drag aja ke bawah terus di enter. Ini kita scroll ke samping aja, kita drag ke samping aja. Loh kebanyakan, sorry. Wah sorry banget Kak, Allahu Akbar. Ini astagfirullahaladzim, bentar ya Kak. Dah maaf nih Kak. Oke lanjut, kita ini yang tripnya dihapus aja biar nggak mengganggu, takutnya nanti bingung. Nah lanjut kita ke
setelah standarisasi. Nah, untuk tab produksinya ini kita ngambil dari yang tadi udah ditotalin. Ini kita copy aja, terus kita klik kanan, kita ke transpose. Salah. Ini kita value, salah. Oh, ini ternyata saya belum nambahin semua, sorry. Ternyata saya yang salah, Kak. Ini ternyata jumlah akhirnya ternyata nggak usah dipakai. Oke, lanjut ya, Kak. Untuk mencari effort itu kita copy aja dari effort yang ada di atas. Tapi jangan lupa di transpose biar salah, value. Di value biar enggak apa ya bahasanya, biar gak ref kayak tadi lah. Lanjut, kita copy aja. Ini saya bingung kenapa dia beda sendiri. Wow. Kok dia nggak mau? Lah, mohon maaf, salah. Dah. Oke, untuk mencari nilai CPUE itu sama dengan effort dibagi dengan reproduksi. Oke, mohon maaf, ternyata saya salah. Ini kebalik. Harusnya ini sama dengan total produksi dibagi sama effort. Ini kita enter aja, di situ ini kita drag ke bawah. Oke, selanjutnya ini tadi pokoknya langsung di drag aja ke bawah. Terus kita bikin grafik. Ini kita blok dulu, terus kita pencet insert, terus kita ke scatter, kita klik yang scatter base aja. Terlalu ini benar. Oke deh, salah, Kak. Benar. Oke, enggak. Oke, selanjutnya ini klik tanda plus. Di situ di checklist aja semua kecuali yang error bars. Trendline, terus ini kita klik yang ada tanda panahnya ke more options. Terus scroll aja ke bawah, terus checklist yang display equation on chart sama display R squared value on chart. Terus selanjutnya untuk ini koefisiennya regresi dipindahin. Oke, sebelumnya Kak, untuk penjelasan dari grafiknya saya gabung ke yang terakhir sekaligus sama yang MSY ya Kak. Ini kita ganti dulu grafik CPUE, terus yang ininya kita ganti ke CPUE, yang ininya tadi apa ya? Effort. Oke. Nanti saya jelasin penjelasan grafiknya setelah selesai mengerjakan MSY ya Kak. Nih kita masuk, ini sebenarnya saya iya Kak, saya izin ngambil template dari contoh yang tadi dikerjain ya Kak. Oke, kita lanjut ke intercept. Intercept ini rumusnya adalah sama dengan intercept kurung buka nilai CPUE ke bawah. Habis itu ini tergantung laptop, bisa pakai koma, bisa pakai titik koma, bisa pakai titik atau gimana, atau dua-duanya titik, itu tergantung laptop ya.
Di sini saya pakai koma, habis itu di sama effort. Nah, habis itu untuk yang slope ini sama dengan slope kurung buka masih nilai CPUE masih dengan cara yang sama, enter, hasilnya 0. Nah, sebelumnya Kak, ini sebenarnya nilainya tuh bukan 0,00 tapi ada 0,003 bla 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 bla. Tapi karena saya dibuletin jadinya segini. Kita lanjut ke FFF MSY. Kita rumusnya dengan sama dengan ini ada rumusnya, mohon maaf. Minus A kurung buka dikali 2 dikali 2 dikali B, enter aja. Ini harusnya saya salah ya, oh lupa, ini ada garis miring baru. Nah, habis itu untuk yang CMSY rumusnya sama dengan minus kurung buka A dikali 2 dipangkatin 2 dikali pangkat 2 astagfirullahaladzim, mohon maaf. Iya, sorry. Kurung tutup per kurung buka 4 dikali sama B kurung tutup, enter. Habis itu untuk nyari TAC itu sama dengan 80% dikali sama CMSY, enter. Habis itu hasilnya dapat segini. Selanjutnya kita masuk ke effort dan MSY ini. Nah, sebelum saya lanjut, dari yang saya ketahui, FMSY itu dia merujuk pada kematian ikan akibat penangkapan yang dapat diterima ataupun ditangkap, yaitu dimana dia itu hasil puncaknya dari si penangkapan ikan itu. Nah, terus kalau yang CMSY, dia itu merujuk pada tangkapan maksimum yang dapat ditangkap berkelanjutan atau diperbolehkan untuk dilanjutkan kembali penangkapan tersebut gitu. Jadi kalau yang TAC itu merupakan jumlah total penangkapan ikan pada suatu wilayah gitu. Selanjutnya untuk effort ini kita pakai nilai 0 terus kelipatan 200 aja. Ya. Ini salah. Sorry. Ini di ke bawahnya aja. Pokoknya jangan sampai ada nilai yang minus ya kalau bisa. Kalau enggak ini kita pakai kelipatan 100. Tapi ininya ini 300. Kelipatan 200 tapi dimulainya dari 100. Gitu. Astagfirullahaladzim, mohon maaf Kak. Mohon maaf. Kebablasan. Salah. Salah ya. Nah, jadi deh, kita pakai yang 200 aja ya, Kak. Oke. Selanjutnya, kita ke MSY ini. Jadi rumusnya sama dengan bentar. Ini harus dikecilin. Nilai A ini jangan lupa dikasih dolar.
Mana dolar? Oh, dolar terus dikali sama dikali dengan nilai apa namanya ini? Nilai F. Habis itu salah, ini nilai ini habis itu ditambah CMSY ditambah nilai B dikali nilai F lagi, F pangkat 2. Nah, hasilnya segini. Habis itu kita drag aja ke bawah. Tapi usahain jangan sampai ada nilai minus. Kalau ada nilai minus, diganti aja. Oke? Ya, saya minta maaf, saya lupa buat ngejumlahin si prediksi tangkapan ini sebelumnya. Kita jumlahin dulu si total effort ini dengan sum kurung buka. Ini di drag aja sampai bawah, di enter. Habis itu ya nilai CPUE-nya juga sama. Ini kita sampingin aja. Ini sum. Nah, untuk prediksi tangkapan ini sebenarnya rumusnya agak rumit ya. Oh, sorry Kak, alarm. Sama dengan effort dikali kurung buka reproduksi bentar Kak, saya lupa, maaf. Oke, maaf Kak, ternyata tadi saya agak nge-crash sedikit. Jadi tadi itu nilai rumusnya tuh effort kurung buka nilai slope dikurangi kurung buka, habis itu dia apa lagi ya? Nih T produksi dulu, T produksi dikurangi nilai slope, habis itu dikali sama nilai effort. Habis itu enter aja. Udah. Habis itu kita jauhin. Kok minus? Bentar ya Kak, kayaknya agak nge-crash nih otak saya. Oke Kak, ternyata saya lupa ngasih apa ini namanya? Dolar di sini. Mohon maaf ya Kak. Mana dolar? Sama di sini. Ya, ini kita enter. Ini kita udah. Harusnya benar. Oke. Selanjutnya, ini kita jumlahin lagi. Dari si tangkapan ya. Dah. Selanjutnya, oke Kak, ternyata sebelumnya di FMSY saya salah. Jadi ternyata ini tuh harusnya hasilnya 0,04. Tadi saya udah nyoba tapi nggak saya record. Jadi rumusnya itu minus kurung buka nilai A kurung tutup per 2 dikali sama nilai B. Enter aja. Nah, hasilnya harusnya bisa beres gini. Oke, untuk nentuin nilai F akhir itu caranya dengan sama dengan tadi itu nilai effort dibagi sama nilai FMSY dikali 100. Hasilnya gini. Nah, untuk yang C itu kita pakai yang mana ya? Ini saya coba dulu ya Kak. Sama dengan nilai effort dibagi salah. Nilai effort dibagi sama CSM 100. Kayaknya salah. Bentar ya Kak.
Oke, buat nilai CMSY itu kita pakai nilai reproduksi yang 2015. Lupa. Dengan ini kita klik yang ke 2015, tahun 2015. Habis itu dibagi sama CMSY, terus dikali sama salah loh. Gimana sih? Kok bingung? Mohon maaf, bener kan salah kayaknya? Oke Kak, ternyata saya benar. Jadi selanjutnya kita pembuatan grafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ya Kak, saya tiba-tiba udah di kampus begini dan saya udah beda outfit karena saya baru ingat kalau ada kelas pagi, jadi saya lanjutin di kampus aja ya Kak. Jadi ternyata nilai FMSY-nya salah, jadi mau saya coba ulang ya Kak. Ini tinggal ditambah kurung buka aja. Jadi nilai FMSY-nya segini dan untuk F akhirnya segini. Terus tadi saya juga sempat nyoba buat bikin grafiknya, ternyata di angka 200 dia kurang. Jadi saya coba saya ganti ke 300 ya Kak. Jadi ini saya coba ke kelipatan 200 tapi dimulainya dari 300. Jadi sini kita ke bawahin. Terus tadi juga saya sempat nyoba dia sampai mentok tuh di 5.700. Dari ini saya ke bawahin juga. Mohon maaf ya Kak, saya nyobanya tadi nggak saya videoin karena saya juga tadi dibantuin sama teman-teman saya. Ini lanjutnya kita ke scatter, kita pencet yang scatter with spotlight salah, mohon maaf Kak, lupa, belum diblok. Kita ke scatter. Mohon maaf ya Kak, ternyata tadi saya panik karena tiba-tiba grafiknya tuh pas dilihat turun karena saya lupa nambah dolar di sini. Nah, ini dikebawahin, harusnya bener ya, semoga. Oke, kita coba ya Kak. Semoga bener ya, bismillah. Yeay! Oke. Maaf, excited sendiri, sorry. Oke, jadi ini untuk grafik MSY-nya. Ini kita pencet yang plus, terus checklist access table sama legend. Oke, baik Kak, udah record kan? Sebelumnya mohon maaf karena saya udah ganti baju lagi, udah ganti tempat lagi, dan mohon maaf kalau misalnya suaranya nggak kedengeran karena posisinya saya lagi di luar, dan mohon maaf kalau ini videonya kepotong-potong terus-terusan. Mari kita mulai lagi. Oke, selanjutnya ini grafiknya dipindahin dulu. Mohon maaf ya Kak kalau suaranya nggak kedengeran, maaf ya Kak atau. Oke, jadi klik tanda plus. Ternyata tadi aku ada yang salah, data label sini di checklist, grid line sini di unchecklist. Habis itu selanjutnya yang ini axis title-nya diganti jadi, aduh mohon maaf Kak, ini nge-lag, jadi CMSY, aduh maaf banget Kak, sumpah berisik. Ini jadi FMSY. Habis itu selanjutnya kita klik kanan, kita ke select data. Habis itu kita add. Ini series name-nya kita atur ke 2010 dulu. Untuk yang series X-nya itu kita pakai yang effort di tahun 2010. Habis itu yang series Y-nya ke yang tab produksi. Klik OK aja. Habis itu langsung aja kita ke 2011. Series X-nya
series Y-nya 2012. Maaf ya Kak kalau salah, 2013. Ini saya belum trial error soalnya Kak. Ini kayak ya udah first nyoba langsung record aja. Maaf ya Pink. 2014. Terakhir di 2015. Oke, habis itu langsung di okein aja. Oke, lanjut habis itu. Oke, selanjutnya saya lupa ini garisnya titik-titiknya nggak kelihatan, jadi data labelsnya itu dihapus. Terus selanjutnya kita ke insert. Ini udah di record kan? Ke insert, ke illustration, ke yang shape. Habis itu kita cari yang tengah. Nah, jujur ini yang tengahnya bingung Kak. Kan biasa. Ini tengahnya yang mana ya? Aduh maaf Kak, error bentar. Oke, maaf ya Kak, saya agak error tadi. Ini kita lanjut aja. Ini kita garisin, ambilnya di sini ya. Garisin aja. Habis itu ambil yang ini, ditaruh di sini, terus ke lurusin garis ke sini. Oke, belum lurus, sebentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kan karena di sini lagi ada acara ya. Jangan distract, maaf. Oh iya, untuk hasil F akhir dan C akhirnya itu, C akhirnya itu berada di persenan 86%, yang dimana hal tersebut masuk ke dalam fully exploited karena dia ada di antara 76 sampai 100%. Jadi kondisinya dia udah tereksploitasi tapi belum yang over banget gitu. Oke, baik. Sebelumnya mohon maaf kalau ini saya jaraknya deket banget karena suaranya semoga kedengeran ya Kak. Jadi saya izin menjelaskan tentang hasil dari grafik MSY yang saya dapatkan. Jadi berdasarkan grafik MSY atau Maximum Sustainable Yield, pada saat upaya penangkapan itu masih tergolong rendah dan hasil tangkapan juga relatif kecil karena pemanfaatan sumber daya ikan itu juga belum optimal. Nah, seiring meningkatnya effort, hasil tangkapan ikan juga ikut meningkat hingga mencapai titik puncak kurva yang dimana pada grafik MSY ini menunjukkan sebagai hasil tangkapan maksimum yang masih dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Nah, pada grafik tersebut juga nilai effort atau nilai FSY itu berada di kisaran 2.800 karena dia ada di sekitaran 2.700 sampai 3.000. Nah, saya mengambil di kisaran 2.800. Nah, yang berarti juga tingkat upaya penangkapan ini masih merupakan kondisi paling efisien untuk memperoleh hasil tangkapan maksimum tanpa mengganggu keberlanjutan stok ikan. Nah, kalau misalnya effort itu terus meningkat dan melebihi titik tersebut, titik 2.800 tadi, hasil tangkapan justru menurun karena tekanan penangkapan terhadap sumber daya ikan semakin tinggi. Nah, berdasarkan titik data tahunan juga, sebagian besar nilai tangkapan berada cukup dekat dengan kurva MSY seperti tahun 2010, 2011, 12, dan 13 yang mendekati bagian puncak kurva yang menunjukkan pemanfaatan sumber daya yang relatif optimal. Namun, pada tahun 2014, hasil tangkapan terlihat lebih rendah dan berada di bawah kurva, yang menunjukkan adanya penurunan produktivitas atau kondisi pemanfaatan yang kurang optimal. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan upaya penangkapan perlu dijaga agar tetap
mendekati nilai FMSY atau yang nilai maksimumnya di 2.800. Jadi stok ikannya itu bisa tetap dilestarikan dan juga hasil tangkapannya dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Nah, untuk yang di grafik CPUE yang effort, jadi ini tuh diperoleh nilai koefisien regresinya itu menunjukkan nilai 0,1725. Oke, mohon maaf Kak, tadi agak nge-crash sedikit. Jadi nilai regresi yang didapat itu ada 0,1725 yang menunjukkan bahwa hubungan antara effort dan juga data CPUE dalam data ini hanya mampu menjelaskan sekitar 17,25% variasi perubahan CPUE. Sementara itu, sekitar sisanya 82,75%, karena kan nilai regresi itu setahu saya nilainya harus mendekati angka 1. Sedangkan sekitar 82 sampai 82,75% itu termasuk variasi lain yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain seperti musim penangkapan, kondisi lingkungan perairan yang ada di tempat yang digunakan, terus sama pola migrasi ikan dari hasil tangkapan itu. Yang hal tersebut itu yang dapat mempengaruhi ketersediaan dan keberadaan ikan pada daerah penangkapan. Itu Kak. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf kalau penjelasannya kurang. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau banyak distract-nya, terus juga suaranya juga kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Makasih.